Dan saudara, setidaknya ada 4 tempat pembuangan akhir sampah terbakar dan sulit dipadamkan akhir-akhir ini. Budaya mengelola sampah di Indonesia mesti mulai dilakukan, salah satunya dengan memilah sampah dari rumah tangga hingga TPA. Lantas bagaimana memulai budaya ini? Kita akan berbincang bersama Nadia Maulina, founder Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah. Selamat pagi, Mbak Nadia. Selamat pagi. Ya, ini Mbak kan lagi hype juga ya, lagi jadi sorotan beberapa tempat pembuangan sampah akhir ini terbakar. Tentu kita juga perlu ya berupaya agar bisa mengelola sampah kita itu mulai dari rumah. Apa sih Pak tantangannya gitu? Boleh ceritakan juga tentang komunitas pilah sampah ini berada di mana dan apa yang dikerjakan begitu? Oke, Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah kami berada di Tangerang Selatan, tepatnya berada di BSD. Jadi kegiatan utama kami adalah pertama mengajak sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat dari seluruh Indonesia untuk mulai peduli dan bertanggung jawab atas sampahnya. Nah, di sini kami berusaha membantu masyarakat dengan menyediakan sebuah fasilitas berupa tempat untuk menampung sampah daur ulang mereka yang nantinya akan diproses lanjut untuk didaur ulang. Selain itu kami juga berusaha membantu masyarakat yang sudah ingin mengurangi tumpukan sampah dari rumah mereka dengan menyediakan produk-produk yang sifatnya berupa refill gitu. Jadi masyarakat bisa datang kemudian mengisi produk cairan pembersih di rumah edukasi, dan kami juga sangat fokus di bidang edukasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Oke, jadi selain sebagai tempat untuk pengumpulan sampah daur ulang, ada juga refill untuk beberapa cairan pembersih. Nah, ini kan sudah berdiri sejak 2020 ya Mbak, kurang lebih 3 tahun. Apa saja sih kendala yang dialami? Oke, jadi kalau kendala kami sebagai komunitas yang independen adalah yang pertama, bagaimana menyediakan fasilitas tersebut, fasilitas yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, bisa diakses secara fleksibel baik dari segi waktu maupun dari segi lokasi, gitu. Jadi kami mencari lokasi tadi untuk masyarakat supaya bisa menyetorkan sampah daur ulangnya itu bisa setiap hari, kemudian di waktu-waktu yang kapanpun mereka bisa setorkan. Kemudian kalau dari sisi untuk mengedukasi, ternyata saya juga baru menyadari bahwa masyarakat saat ini tuh sudah banyak yang mulai peduli, dan bukan sekedar peduli tapi juga mereka mau berbuat lebih, mereka mau berbuat aksi, yaitu melakukan pemilahan sampah dari rumah dan mengurangi sampahnya masing-masing dari rumah. Tapi memang mungkin tempat untuk daur ulang ini masih terbatas ya Mbak. Nah, bicara soal sampah begitu ya yang mungkin di wilayah komunitas pilah sampah ini kelola gitu ya. Apakah sampah ini jumlahnya terus bertambah setiap tahun? Eee, Sangat bertambah, Mbak. Jadi, di 2 tahun pertama, kami berhasil mengumpulkan total sampah dalam 1 tahun itu sebesar 3,5 ton, dan di tahun kedua kami berhasil mengumpulkan 10,5 ton, Mmm. gitu. Jadi dengan adanya kampanye-kampanye lingkungan yang kami lakukan, dengan adanya edukasi baik secara online maupun secara offline, itu alhamdulillah berhasil ya, berhasil membuat masyarakat untuk ikut bergerak melakukan pemilahan sampah, dan kemudian mau ikut menyetorkan sampahnya ke Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah. Mayoritas ini sampah yang didonasikan ini apa ya bentuknya Mbak? Yang paling banyak memang plastik. Kalau Yang untuk yang paling banyak itu plastik, yang kedua adalah yang seperti kertas dan kardus, dan yang ketiga baru yang seperti besi, kemudian kaca. oke, itu kan sampah-sampah yang bisa didaur ulang ya Mbak. Kalau untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang apakah juga bisa didonasikan? Kami belum bisa untuk hal itu, gitu. Jadi kami memang ada jenis-jenis yang bisa kami terima dan yang tidak kami terima, tapi untuk sampah rumah tangga itu sebagian besar bisa kami terima. Oke, nah ini menjadi menarik ya catatannya kita bisa untuk mulai memilah sampah. Lantas juga boleh dibagi tipsnya begitu ya Mbak. Bagaimana sih proses setelah warga menaruh sampah yang sudah dipilah ini diapakan begitu? Jadi setelah masyarakat melakukan pemilahan dari rumah kemudian menyetorkannya ke rumah edukasi, nanti di rumah edukasi akan dilakukan pemilahan yang lebih detil lagi.
Itu. Jadi pembagian, kategori sampah itu memang sangat banyak jenisnya dan nanti setelah itu kami bekerja sama dengan mitra. Nah dari rumah edukasi, sampah-sampah akan diangkut oleh mitra dan akan kembali dipilah lagi menjadi jenis-jenis yang lebih detil dan akhirnya nanti itu akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam pabrik daur ulang. Mhm. Tadi juga kan Mbak bilang bahwa sebenarnya ada peningkatan ya jumlah sampah dari 3,5 ton hingga 10 ton begitu ya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, apakah ini juga dilakukan sosialisasi atau jemput bola ke masyarakat untuk bisa mengajak memilah sampah, Mbak? Oke, untuk 3 tahun pertama kami masih, sifatnya menerima sampah. Jadi itu adalah sampah yang dikirimkan secara aktif oleh masyarakat ke rumah edukasi. Jadi kan itu menunjukkan bahwa masyarakat memang betul-betul punya minat dan punya tanggung jawab terhadap sampahnya. Nah, dalam tahun ini rencananya insya Allah kami akan melebarkan program kami yaitu untuk menjemput sampah ke sumber. Jadi bisa ke sekolah, ke rumah, ataupun ke kantor. Oke, nah ini menarik ya. Nah, lantas boleh juga dibagi nih, mungkin masyarakat juga ya ada yang ingin mau memulai memilah sampah tapi tuh bingung apa ini harus dilakukan, sampah yang mana yang setidaknya perlu untuk mulai dipikirkan di daur ulang seperti apa. Boleh dibagi tipsnya untuk mulai memilah sampah, Mbak? Baik, kalau untuk memulai, saya selalu menyarankan yaitu, sediakan dulu, tempat untuk penampungannya. Menampungnya itu sebanyak 3 jenis. Jadi, bedakan sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Nah, untuk jenis-jenis tersebut apa saja, jenisnya bisa sebenarnya itu sudah banyak ya kita bisa cari informasi sendiri. Jadi selalu dipisah, ketiga jenis tersebut. Nah, untuk sampah yang bisa didaur ulang, yang nantinya akan masuk ke pabrik daur ulang itu adalah kategori yang anorganik. Nah itu, memang kita perlu tahu kemana nih harus disetorkan. Nah di, Instagram komunitas pilah sampah kami menyediakan informasi banyak sekali bank sampah dan organisasi, baik dari swasta maupun startup dan komunitas yang bisa membantu, menerima jenis sampah daur ulang tersebut. Nah, untuk sampah organik, kami mendorong masyarakat untuk bisa mengelolanya dari rumah. Yang paling mudah, bisa dengan membuat kompos atau dengan menyediakan lubang biopori. Jadi semua jenis sampah organiknya bisa dimasukkan. Nah, untuk jenis sampah residu yang memang tidak bisa tertangani, tidak bisa didaur ulang, itu memang, itu memang bisa diserahkan ke petugas, kebersihan yang nantinya akan dibawa ke TPA. Jadi dimulainya dari ketiga itu, untuk sampah anorganik yang akan disetorkan, kondisinya harus selalu dalam keadaan bersih, kering, dan terpilah, supaya, tidak mencemari jenis-jenis sampah yang lain. Oke, ini menjadi catatan juga ya kalau mulai sudah ada plastik-plastik, botol mungkin ya dicuci terlebih dahulu, keringkan, baru dipisahkan. Nanti mungkin berkala 1 minggu sekali ya untuk bisa diserahkan ke bank sampah terdekat atau juga bisa ke komunitas pilah sampah di wilayah Tangerang Selatan. Baik, terima kasih Mbak Nadia Maulina, founder Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini.